Bab 134 sampai 135. Terjebak jadi istri simpanan. Mondi kembali ke apartemen saat jam menunjukkan pukul 12 malam. Ia baru menyelesaikan urusannya dengan kedua orang tua Linda di markas. Makanya baru kembali. Mondi meninggalkan Aira bukan karena dirinya marah, melainkan karena pekerjaannya. Saat sampai di apartemen, Mondi tidak melihat tanda-tanda Aira masih bangun. Tentu saja, istri kecilnya itu pasti sudah tidur. Pasti Aira sudah tidur, gumam Mondi. Mondi melangkah ke kamar yang membuka pintu pelan-pelan agar tidak membuat istrinya terbangun. Benar dugaannya, Aira sudah tidur dengan posisi membelakanginya saat ini. Mondi tersenyum. Ia meletakkan ponsel dan kunci mobil di atas meja. Lalu dirinya melangkah mendekati istrinya. Mondi berlutut di sebelah ranjang, menatap wajah cantik Aira di tengah lampu kamar yang temaram. Wajahnya yang putih alami, disertai bibir tipis, menggoda dan bulu mata yang cukup lentik. Jangan lupa hidungnya yang sedikit mancung. Mondi membayangkan akan secantik apa anaknya, dan Aira kelak pasti persis seperti ibunya. Kamu cantik sekali, Ai. Saya sangat mencintai kamu. Saya akan lakukan apapun agar kamu percaya. Bisik Mondi lalu mencium kening Aira. Mondi tersenyum lagi. Ia mengusap-usap kepala Aira kemudian bangkit dari posisinya. Mondi pun mengambil baju di dalam lemari, lalu membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Mondi hanya bersih-bersih sebentar, lalu lekas memakai pakaiannya dan keluar. Mondi ikut naik ke atas ranjang, lalu memeluk tubuh mungil Aira dengan erat. Malam, Aira, ucap Mondi berbisik mesra. Aira membuka matanya saat merasakan nafas Mondi yang sudah teratur. Ia menarik nafas lalu membuangnya perlahan. Dada Aira terasa sesak mendengar ungkapan sehati Mondi tadi. Aira berusaha untuk menahan gemuruh di dadanya. Ia ingin sekali percaya bahwa Mondi mencintainya, tapi kata-kata kakak dan orang tuanya yang masih terngiang di kepalanya. Kamu hanya diberi olehnya, Ai. Dia tidak akan mungkin jatuh cinta padamu. Kau hanya seorang pelayan untuknya. Di umur Aira yang masih muda, pikirannya pun belum dewasa. Ia masih dibilang remaja yang baru beranjak untuk dewasa. Usianya baru 19 tahun dan dia sudah harus berpikir dewasa. Aira belum bisa. Ia masih membawa-bawa perasaan saat melakukan apapun. Aira masih labil dan polos. Jika Om benar-benar mencintaiku, maka aku jauh lebih mencintaimu, Om. Lirik Aira lalu kembali memejamkan matanya. Keesokan harinya, Mondi bangun duluan. Pria itu langsung sibuk di dapur dengan tujuan membuatkan sarapan pagi untuk istrinya. Mondi hanya membuat nasi goreng dan telur mata sapi, namun dia memberikan sedikit hiasan yang cukup romantis di atas makanan sederhana itu. Mondi menggunakan tomat yang ia potong-potong. Lalu ia belongi tengahnya membentuk huruf demi huruf. Ia membuat kalimat sorry dengan maksud meminta maaf pada istrinya. Mondi menyesal semalam telah membentak Aira. Ia tidak pernah berniat untuk melakukannya. Selesai dengan nasi goreng, Mondi lalu membuatkan jus apel sebagai pendamping nasi goreng buatannya. Semoga kamu suka, Ai. Gumam Mondi penuh senyuman. Tidak lama kemudian Aira datang dengan penampilan yang sudah rapi. Wanita itu berjalan mendekati dapur, lalu melempar senyuman tipis. Selamat pagi, Om, sapa Aira sedikit canggung. Pagi, sayang, balas Mondi tidak kalah tersenyum. Aira menatap Mondi dengan tatapan terkejut mendengar Mondi memanggilnya dengan sayang. Pertama kali Mondi memanggilnya sayang adalah saat mereka berhubungan malam itu. Aku harus memasak, Om. Om kenapa di dapur? Butuh sesuatu?
Tanya Aira lembut. Mondi menggeleng. Enggak sayang, sini duduk. Aku udah buatin kamu sarapan spesial, jawab Mondi seraya menarik tangan istrinya. Lagi, Aira mendengar ada yang berbeda hari ini. Mondi menggunakan kata aku dan bukan saya. Om yang membuatnya, tanya Aira. Mondi tersenyum. Ia lalu mencium kening Aira tanpa permisi. Bisa mengubah panggilan kamu? Tanya Mondi balik. Aira menatap Mondi dengan perasaan campur aduk antara gugup dan malu. Panggilannya diubah menjadi apa? Aira bingung sehingga ia memilih untuk tidak menjawab. Aira mengambil sendok untuk mencicipi nasi goreng buatan suaminya. Mondi menatap Aira penuh harapan. Ia sangat berharap Aira akan menyukai makanan buatannya. Tidak enak ya? Tanya Mondi sedih saat melihat Aira terdiam. Aira menggeleng, lalu ia tersenyum. Sangat enak, Om pintar masak ternyata, jawab Aira dengan jujur. Benarkah? Tanya Mondi penuh semangat. Aira memberikan anggukan kepala sebagai jawaban. Lalu ia kembali menikmati sarapannya. Om mau? Tawar Aira menyodorkan sesendok nasi goreng ke depan mulut Mondi. Mondi membuka mulutnya, menerima suapan dari istri kecilnya yang cantik ini. Enak, ucap Mondi mengakui jika masakannya enak. Aira kembali menyantap nasi goreng itu, lalu menyuapi Mondi. Pasangan suami istri itu makan sepiring berdua. Hari ini aku libur. Bagaimana jika kita jalan-jalan? Usul Mondi. Aira yang sedang mencuci piring dan merapikan kekacauan yang suaminya buat menyahut dengan kedua bahu yang diangkat. Mau jalan-jalan kemana? Tanya Aira tanpa menatap suaminya. Kemanapun, terserah kamu, jawab Mondi. Katakan padaku, tempat mana yang sedang ingin kamu kunjungi? Tambah Mondi dengan penuh semangat. Aku tidak tahu. Aku belum terlalu hafal dengan kota ini, kata Aira yang masih asyik bermain di wastafel padahal cucian piringnya telah selesai. Mondi berjalan mendekati Aira. Ia lalu meluk-meluk tubuh mungil istrinya itu dari belakang. Dagunya ia jatuhkan di bahu istrinya dengan tangan yang semakin erat melingkar. Katakan saja kemana yang kamu mau. Di sini atau di luar kota. Aku ingin mengajakmu ke tempat yang paling kamu inginkan, bisik Mondi dengan begitu mesra. Aira memejamkan matanya. Ia bahkan sesekali menggerakkan kepalanya sebagai respon bahwa ia geli dengan napas Mondi di lehernya. Aku tidak tahu, ucap Aira dengan sedikit terpatah karena menahan geli. Mondi tersenyum. Ia mencium bahu Aira sebentar lalu melepaskan pelukannya. Baiklah, aku yang akan menentukan kemana kita akan pergi. Hanya kali ini, lain kali kamu yang harus menentukannya, ucap Mondi pada sang istri. Aira membalik badan. Ia menahan Mondi lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan mengganti pakaianku dulu, balas Aira hendak pergi. Namun Mondi malah menarik tangannya. Aira memejamkan matanya saat Mondi mencium bibirnya. Singkat tapi sangat terkesan dan berhasil membuat jantungnya bergetar. Singkat tapi sangat terkesan dan berhasil membuat jantungnya bergetar. Moringgi sayang, ucap Mondi dengan suara pelan. Bab 135. Mondi memutuskan untuk mengajak Aira ke mall terlebih dahulu, sebelum mengajaknya ke tempat yang sudah ia rencanakan untuk mereka datangi. Semoga kalian masih ingat tentang Mondi yang belum membeli cincin kawin untuknya sendiri. Mondi dengan setia menggandeng tangan istrinya. Ia tidak mau jika Aira sampai hilang, katanya. Om, kita ngapain ke tempat ini? Tanya Aira seraya celingok. Membeli sesuatu,
jika kamu mau membeli sesuatu juga. Katakan saja ya, Ai. Tutur Mondi dengan lembut. Aira menoleh, menata wajah Mondi yang kini melemparkan senyuman padanya. Aira membalas senyuman itu dengan tidak kalah manis. Aku lupa bilang sama kamu. Waktu itu ada orang yang mengira jika aku belum menikah. Karena aku tidak pakai cincin. Makanya aku mau beli. Jelas Mondi lagi setelahnya. Aira manggut-manggut. Ia juga sempat berpikir mengapa Mondi tidak memakai cincin sepertinya. Aku pikir Om memang nggak mau orang lain tahu jika Om sudah menikah. Balas Aira pelan. Mondi mendengarnya. Ia lantas menarik tangan Aira lalu ia kecup punggung tangan yang tersemat cincin kawin di jari manisnya. Aku sudah mengatakan bahwa aku mencintai kamu, Ai. Jadi mana mungkin aku akan begitu. Aku malah bangga sudah menikah dengan gadis yang aku cintai. Kata Mondi lalu menatap lurus. Mondi menarik tangan istrinya masuk ke salah satu toko emas dengan merek terbaik. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Seorang pelayan toko langsung menghampiri Mondi. Berikan cincin pernikahan yang terbaik. Pinta Mondi langsung. Baik, silakan duduk dulu, Tuan. Kata pelayan itu lalu kemudian pergi. Mondi pun mengajak istrinya untuk duduk di sofa yang ada di sana. Ia akan menunggu sampai pelayan toko membawakan cincin kawin yang terbaik. Mondi menoleh saat tidak mendengar suara Aira sama sekali. Dan saat itulah ia sadar jika Aira tengah memperhatikan salah satu kalung yang terpajang di sana. Sayang, panggil Mondi pelan. Aira tersadar dan langsung menoleh. Iya, sahut Aira. Kamu mau sesuatu? Tanya Mondi menawarkan. Sengaja Mondi bertanya. Ia ingin tahu apakah Aira akan mengatakan keinginannya atau tidak padanya. Enggak ke Om, aku enggak mau apa-apa. Jawab Aira berbohong. Mondi menghela nafas. Benar dugaannya bahwa Aira tidak akan mudah meminta padanya. Padahal Mondi siap jika Aira poroti. Tidak lama kemudian pelayan datang membawa beberapa model cincin pernikahan. Terlihat bagus semua. Sampai-sampai Mondi sulit memilih. Menurut kamu yang mana, sayang? Tanya Mondi meminta usulan dari istri kecilnya. Aira tampak melihat-lihat. Ia juga sepertinya kesulitan untuk memilih cincin mana yang paling bagus di antara yang bagus. Ini, Om, sederhana. Tapi aku suka. Ucap Aira menunjuk salah satu model cincin. Baiklah. Bungkus langsung ya Mbak. Tutur Mondi memberikan kartu miliknya. Pelayan itu pun mengambil satu pasang cincin kawin untuk dibungkus. Hal itu tentu saja membuat Aira kebingungan. Kenapa dua-duanya? Bukannya Om hanya beli satu? Tanya Aira heran. Mondi terkekeh kecil. Enggak sayang, aku beli untuk kamu juga. Jawab Mondi. Aira lalu menunjukkan jari manisnya. Lalu cincin ini? Tanya Aira. Jangan dilepas. Bukankah masih tersisa 9 jari? Bagaimana jika kita isi semua? Tanya Mondi menaik turunkan alisnya. Aira tertawa. Ia bahkan sampai memukul bahu Mondi tanpa sadar. Om ini ada-ada saja. Om mau aku dibilang toko emas berjalan. Celetuk Aira masih tertawa. Mondi tersenyum senang. Ia bahagia sekali melihat Aira tertawa-tawa. Sudah lama Mondi tidak melihatnya. Sayang, tunggu di sini ya. Tutur Mondi lalu bangkit dari duduknya. Aira hanya mengangguk membiarkan suaminya pergi. Bicara pada pelayan toko emas. Entah apa tujuannya, Aira tidak akan bertanya. Kecuali Mondi sendiri yang memberitahu. Tidak lama kemudian Mondi pun datang dengan 2 paper bag di tangannya. Ia lalu mengambil isinya lagi. Sayang, ayo pergi. Ajak Mondi mengulurkan tangannya.
Aira mengangguk. Dia kembali mengikuti kemana Mondi akan membawanya. Ternyata Mondi mengajak Aira ke salah satu toko pakaian. "Om, kita mau kemana?" tanya Aira menahan tangan Mondi. "Beli baju buat kamu, Ai. Pilih yang kamu suka," jawab Mondi dengan enteng. Aira kebingungan, namun dia menurut saja saat Mondi kembali menarik tangannya untuk memilih bajunya. Aira memilih beberapa baju meski sebenarnya ragu. Ingin rasanya Aira memilih label harga, namun Mondi melarangnya. "Tidak perlu dilihat, cukup lihat yang mana kamu suka," ucap Mondi pada istrinya. Aira tidak berani membantah. Ia pun mengambil 3 baju yang menurutnya bagus. "Hanya itu?" tanya Mondi, dan Aira menjawab dengan anggukan kepala. Mondi pun lekas membayarnya. Ia memberikan kartu miliknya lagi sebagai alat pembayaran. "Om, kita pulang saja. Aku rasa kita sudah banyak menghabiskan uang hari ini," ajak Aira setelah mereka membayar. Mondi menggeleng. "Oh, tidak masalah, Ai. Uang bisa dicari lagi. Tapi kebahagiaan dan kepuasan diri itu nomor 1, balas Mondi lembut. Setelah dari toko pakaian, kini Mondi mengajak istrinya ke salon. Entah apa yang Mondi mau. Yang jelas ia bicara pada petugas di salon itu. "Om, aku mau dibawa kemana?" tanya Aira saat dirinya dipersilakan masuk oleh pekerja di salon. "Gak apa-apa, sayang. Ikut saja. Aku akan menunggu di sini," tutur Mondi lembut. Aira akhirnya pasrah dibawa oleh pekerja di salon itu. Puas berjalan-jalan di mall, kini Mondi mengajak istrinya untuk dinner. Ya, tidak terasa sama sekali bukan jika malam sudah datang. Mondi menunggu Aira hampir 3 jam saat di salon tadi. Namun Mondi cukup puas dengan hasilnya. Kini Aira terlihat sangat cantik dan menggoda. Mondi sesekali melirik Aira. Istrinya itu mengenakan dress berwarna putih dengan panjang selutut yang membentuk badan. Rambut panjangnya dicurli dan wajahnya sedikit diberi sentuhan make up sehingga membuatnya terlihat cantik dan menggemaskan. "Kenapa, Om?" tanya Aira saat dirinya sadar bahwa Mondi sejak tadi meliriknya. "Kamu semakin cantik, Ai. Sangat cantik," jawab Mondi jujur. Aira tersenyum malu-malu. Namun demi menutupi rasa malunya itu, ia memilih untuk menatap jendela. Aira yang betah menatap jalanan tiba-tiba dibuat terkejut saat tangannya dipegang oleh suaminya. "Apa jalanan lebih menarik daripada suamimu?" tanya Mondi mengangkat kedua alisnya. Aira menggeleng. "Bukan itu, Om. Aku..." Aira bingung harus menjawab apa. Rasanya tidak mungkin ia menjawab karena malu jika terus bertatapan dengan suaminya. Mondi tertawa melihat istrinya kesulitan untuk menjawab. Ia pun mencium punggung tangan itu lalu membelokkan setir mobilnya dengan satu tangan. "Lupakan saja, kita sudah sampai. Ayo," ajak Mondi kepada istrinya. Aira mengangguk. Ia pun keluar menyusul suaminya. Aira yang peka langsung menggandeng tangan Mondi. Mondi tersenyum melihat kepekaan Aira. "Kamu itu lucu, Ai. Tahu nggak?" tanya Mondi seraya mengajak istrinya masuk ke dalam restoran. "Lucu? Aku bukan boneka, Om," jawab Aira dengan polos. Mondi terkekeh. Ia gemas dan langsung mendaratkan bibirnya di pipi lumulus istrinya. "Om, nanti dilihat orang," bisik Aira melihat ke arah sekitar. Mondi tidak menjawab. Ia lalu mendatangi salah satu pelayan restoran guna menanyakan meja yang sudah ia reservasi sebelumnya. "Meja atas nama Pak Mondi?" tanya pelayan restoran itu. "Benar," jawab Mondi menganggukkan kepalanya. Mondi pun mengajak Aira ke lantai atas, tepatnya di outdoor. Ya, sudah menyiapkan sesuatu yang manis di sana untuk istrinya. Sampai di lantai atas,
Aira dibuat tercengang melihat sebuah meja dengan lilin di atas meja dan sedikit taburan bunga. "Om," tanya Aira. Mondi tidak menyahut. Ia menarik tangan istrinya lembut untuk duduk di sana. Ia tarik kursi, lalu ia tuntun Aira untuk duduk disusul olehnya yang duduk di kursi depan Aira. "Om yang menyiapkan semua ini?" tanya Aira. Mondi mengangguk. "Iya, aku menyiapkannya untuk istriku yang paling cantik," jawab Mondi. Aira tersenyum penuh arti. Ia lalu mengambil sesuatu dari saku jasnya, kemudian berlutut. Aira yang melihat itu tentu saja kebingungan. "Om mau apa?" tanya Aira. Mondi membuka kotak cincin lalu menyodorkan di depan Aira. "Ai, mau menikah denganku?" tanya Mondi dengan penuh harapan. "Apa? Tapi kita sudah menikah," jawab Aira. "Benar, tapi aku kembali melamar kamu. Aku mau menikahi kamu lagi, Ai, atas dasar cinta," jelas Mondi. Aira meneteskan air matanya. Ia tidak langsung menjawab dan malah menangis. "Sayang." Mondi bangkit dari duduknya lalu memeluk tubuh mungil istrinya. Iks, kenapa Om harus melakukan ini semua?" lirih Aira dengan tubuh yang masih dipeluk Mondi. "Agar kamu tahu, Ai, aku menikahi kamu karena cinta. Aku gak mau kamu terus-menerus berpikir bahwa aku membeli kamu," jawab Mondi dengan jujur. Aira kembali menangis. Ia tidak menyangka jika Mondi akan menyiapkan ini semua. Baru kemarin ia meluapkan isi hatinya, dan sekarang Mondi langsung menunjukkan cintanya. "Ai, will you marry me?" tanya Mondi lagi. Aira menyeka air matanya. Ia menatap Mondi dengan kepala yang mendongak. Ia lalu menganggukkan kepalanya. "Aku mau," jawab Aira pelan. Mondi tersenyum. Ia lalu menuduh dan mencium bibir istrinya. Tidak peduli jika semua ini terkesan buru-buru. Yang jelas Mondi tidak tahan jika harus berlama-lama melihat Aira menganggap dirinya sebagai pelayan. Mondi mencintai Aira dan ia mau dunia tahu tentang perasaannya. Gadis kecil yang sedang ia cium ini adalah istrinya, cintanya dan miliknya.